Shalom warga kerajaan. Salah satu tanda bekerjanya iblis di dalam dunia ini adalah accusing atau pendakwaan, pemfitnahan kepada siapa? Kepada kita, para orang-orang percaya ya, pada hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saja orang sudah meninggal, dikorek-korek, dicarikan saksi-saksi palsu. Ini sungguh-sungguh terjadi saudara. Ada yang memang benar-benar salah, sudah mengakui, sudah diskor, sudah dihukum, masih dikorek-korek. Ya, saya tidak usah sebutkan lah siapa itu. Tetapi kita mau belajar bagaimana saya sampaikan minggu lalu, the God that stooping down, Tuhan yang membungkuk ke tanah. Di dalam Filipi pasal kedua dia berkata, segala dosa itu karena selfishness. Tuhan Yesus mengajarkan hidup yang selfless. Dia yang dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Katanya orang tanya, di mana Yesus berkata I am God? Dia berkata I am. I am itu namanya Tuhan. I am who I am. Ehye eser ehye. Dan kita melihat bagaimana dia tidak menganggap kesetaraan, betul-betul stooping down, tapi mengosongkan dirinya, kenoo. Ya, saudaraku, kenosis itu mengosongkan diri. Dan mengambil rupa seorang doulos, seorang hamba. Raja jadi hamba, betapa rendahnya. Lebih rendah lagi dan menyamakan dirinya dengan antropos, dengan manusia. Bahkan mati di antara kayu salib. Hari-hari ini kita melihat ketidakadilan juga di negara kita. Orang-orang yang model kayak Barabas malah dibebaskan, ya, dan sebentar lagi akan bebas. Tetapi yang menyampaikan kebenaran dihukum seberat-beratnya. Jangan kecil hati, itu tanda revival akan datang. Sebelum Yesaya 60, arise and shine, for your glory has come. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebelumnya harus terjadi ketidakadilan. Ketika ketulusan hati ditolak. Ketika yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Ketika keadilan mundur ke belakang. Itu yang sedang terjadi. Maka ketika musuh menyerbu. Dan Tuhan mendirikan sebuah standar. Ya, seperti angin yang ditiup dari tempat sempit. Ketika saya berada di Hong Kong. Sebelum keluar rumah, saya mesti melihat hari ini badainya itu ukurannya berapa. Kalau saya mencapai ukuran tertentu tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena begitu gedung-gedung tinggi dan sempit jalan-jalannya, itu kalau ada angin bertiup di sana kekuatannya lipat ganda. Jangan takut dengan ancaman, jangan takut dengan restriction, jangan takut dengan segala macam yang menghalangi kita. Karena janji Tuhan ketika keadilan sudah tidak ada. Ketika yaitu justru Yesus berkata orang mengira, membunuh kamu mengira loh. Membuat berbuat bakti bagi Allahnya. Saya tambah Allahnya, soalnya tidak sama saudaraku. Maka Tuhan roh Tuhan yang bekerja dengan dahsyat. Saya percaya revival yang dijanjikan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tentang the greatest revival. The last great revival. In Indonesia. Akan terjadi. Karena itu saya menunggu di Bali. Dan saya menunggu di pos-pos saudara masing-masing. Kalau orang menantikan kedatangan Tuhan. Dia akan menyucikan dirinya dari segala kecemaran. Tirulah Tuhan Yesus. The God that stooping down. Dan tapi jangan lupa, dia bangkit dan menyatakan kebenaran. Saudaraku, bersyukur di Indonesia, saudara, sekali lagi jangan bilang Easter ya. Paskah pun itu agak keliru. Ini hari raya kebangkitan ya, yang kita rayakan tanggal 17 yang lampau. Dan saya percaya roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja dengan kuat pada Anda warga kerajaan. Be strong in the Lord. Rejoice, arise and shine. God bless. Amin. Jemaat Rock, selamat pagi semuanya. Pagi. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Bagi Anda yang nonton online, selamat bergabung dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. We welcome you all. Mari saya undangnya semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu,
sukacita ya Bapak yang kami rasakan Tuhan, jika hari ini ya Bapak kami bisa ada di sini, bisa memuji, bernyanyi, menari bagimu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Minggu lalu kami merayakan ya Bapak hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Kau punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu bergerak, Allah yang selalu hadir bersama dengan kami, menjagai kami. Terima kasih Yesus, biar pagi hari ini ya Bapak Engkau terima ya Bapak ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji namanya, sama-sama katakan amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji namanya, kita mau naikkan syukur kita kepada Dia. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari sama-sama naikkan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan bersyukur kepadanya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sumber mazmur kami. Mari semuanya sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur padanya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, Anda dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi menjelang siang kepada Anda semua. Gimana kabar Anda pada hari ini? Luar biasa, izinkan saya menyapa teman-teman yang beribadah secara online. Senang sekali Anda beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau kita nggak pernah bertemu, nama saya Rosid, saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja Rock Philadelphia yang tentu aja ada di kota Philadelphia. Jadi sekali lagi welcome, selamat bergabung. Kalau Anda pingin, Anda tulis di comment section Anda nonton ini dari mana? Dari rumah, dari tempat kerja, atau dari state lain. Jadi silakan. Jadi kepada Anda semua yang ada di ruangan ini, senang sekali bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan
kabar Anda baik-baik dan cuaca di luar sana juga begitu luar biasa, saudara. Saya tidak mempunyai banyak pengumuman, saya hanya ingin mengingatkan setelah ini Nana akan melanjutkan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, lalu setelah itu akan ada yang namanya penyerahan anak. Saudara Markus dan Olis dan Jaden akan melakukan penyerahan anak, child dedication. Setelah itu saya juga ingin memberikan update yang saya berikan kepada Anda setiap minggu tentang update kita gereja Rock yang ada di kota Houston, saudara. Beberapa minggu yang lalu mereka sudah menemukan tempat yang lebih bagus, yang lebih modern dengan peralatan yang lebih lengkap dari tempat sebelumnya. Jadi mereka bisa streaming dan waktu di streaming pun gambarnya kelihatan bagus karena mereka mempunyai lampu yang cukup. Jadi sekali lagi terima kasih tentunya atas kontribusi setiap Anda karena kita gereja Rock Philadelphia ini setiap bulan mengambil bagian untuk mengirimkan dana misi kita untuk masa-masa perintisan yang ada di Rock yang ada di kota Houston. Jadi Agustus nanti akan 1 tahun mereka sudah berdiri. Dan 1 tahun pula Anda gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini terus berdoa dan mendukung secara finansial kepada mereka. Jadi terima kasih atas kontribusi setiap Anda. Kita tahu rasanya waktu merintis itu betapa lebih mudah, enggak mudah tapi lebih mudah ketika ada orang yang mensupport dan termasuk support dalam soal keuangan. Jadi terima kasih atas setiap pemberian Anda. Kalau Anda baru di tempat ini, saya Rosid, kita senang sekali Anda ada di sini. Dan di tempat ini kita enggak mengedarkan kantong persembahan, kotak persembahan ada di sana. Dan kita juga ada persembahan yang Anda bisa berikan secara online. Jadi Anda bisa lihat petunjuk-petunjuknya, di depan ada begitu banyak brosur, Anda tinggal ambil, Anda tinggal bawa pulang aja brosur itu. Jadi demikian pengumuman hari ini dan juga nanti setelah selesai Martin akan mempunyai beberapa kaos yang Anda bisa dapatkan. Nanti saya minta mungkin beberapa teman untuk membantu kaos ini. Nanti harganya $20 kalau nggak salah per kaos. Iya benar ya bro, harganya $20. Nanti kita akan bantu bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkannya. Nanti salah satu teman kita ada yang bantu untuk menjualnya. Oke, kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami dedikasikan ibadah kami pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhanlah yang ditinggikan. Kami sungguh mengucap syukur setiap kali kami bisa berkumpul sebagai gereja-Mu. Kami bersyukur kami akan komunitas yang Tuhan sudah tetapkan. Orang-orang di samping kiri dan kanan kami. Kami percaya Tuhan komunitas gereja ini jauh dari sempurna, tetapi kami mau terus disempurnakan oleh Tuhan dan kami juga mau terus disempurnakan oleh satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga atas setiap pemberian, atas semua jemaat yang begitu setia dalam memberi, baik yang ada di ruangan ini maupun yang secara online menjadi bagian dari gereja kami yang begitu setia dalam memberi. Tuhan, Engkau lihat hati setiap mereka, Engkau berkati pemberian mereka Tuhan. Dan sebagai gereja pun kami berdoa, biar Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa memanage, mengelola setiap hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dan juga yang jemaat sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau sudah dibangkitkan Tuhan. Engkau hidup di tengah-tengah kami Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, kami tahu kemenangan itu ada dengan kami juga. Karena Engkau hidup Tuhan, kami percaya kesembuhan bisa terjadi. Karena Engkau hidup, kelepasan bisa terjadi dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita sembah namanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh saya mengundang keluarga yang akan menyerahkan anaknya pada hari ini untuk maju ke depan. Hari ini ada Markus Alim, Chloris, dan Jaden Maranathalim. Ya di sini ya, biar kelihatan di kamera. Sebelum kita berdoa untuk Jaden, saya ingin membacakan makna dari penyerahan anak menurut firman Tuhan. Yang pertama, seorang anak adalah tanda pengakuan. Penyerahan anak adalah tanda pengakuan bahwa anak ini adalah milik Tuhan. Sebagai orang tua, kita diberikan kehormatan untuk berjalan mendampingi anak-anak kita, untuk membesarkan mereka dengan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi pada akhirnya anak kita adalah kepunyaan dari Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, tujuan, purpose, kehendak, itu akan digenapi dalam kehidupan anak ini. Yang kedua, penyerahan anak adalah sebagai tanda pernyataan. Pernyataan bahwa kita sebagai orang tua ingin
dan harus melibatkan Tuhan dalam membesarkan anak-anak kita. Karena pada akhirnya kita nggak akan mampu tanpa pertolongan Tuhan. Apalagi dalam keadaan dunia kita hari ini. Makna yang ketiga dari penyerahan anak adalah sebagai tanda perjanjian. Janji bahwa kita sebagai orang tua akan membesarkan anak-anak kita. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya memenuhi kebutuhannya secara fisik. Tapi juga mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi, sebagai janji di hadapan Tuhan dan gerejanya pada hari ini, penting buat anak-anak kita sekali lagi didedikasikan kepada Tuhan melalui sebuah upacara gereja nih. Karena kita sebagai gereja Tuhan juga mempunyai kewajiban untuk memperhatikan pertumbuhan kerohanian dari anak-anak kita. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sebelum kita berdoa, kita akan bertanya kepada orang tuanya secara bergantian. Dan Anda, Markus dan Olis, bisa menjawab apakah bersedia atau tidak. Untuk Markus terlebih dahulu, apakah engkau, Markus Alim, berjanji untuk mencoba yang terbaik, membesarkan dan mendidik Jaden Maranatha Lim, bukan hanya secara fisik saja, tetapi berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mendidik Jaden Maranatha Lim untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, saya bersedia. Bless you. Sekarang untuk Kloris, apakah engkau, Kloris, sanggup dan akan mencoba yang terbaik untuk mendidik Jaden Maranatha Lim, bukan hanya secara fisik saja, tetapi sanggup dan mencoba yang terbaik untuk mendidik Jaden Maranatha Lim untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan? Ya, saya bersedia. Kalau Anda mengasihi keluarga ini, Anda boleh angkat tangan Anda, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini. Ketika kami memandang kehidupan keluarga ini, kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat kesetiaan Tuhan, kami melihat kasih karunia Tuhan penuh dalam keluarga ini. Hari ini Tuhan, kami dedikasikan Jaden Maranatha Lim ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan, purpose dan tujuan hidup yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan Jaden, semuanya Tuhan akan tergenapi dan akan terpenuhi. Bahkan Tuhan sudah mempunyai tujuan hidup untuk Jaden lama sebelum Jaden dilahirkan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Markus dan Kloris. Kami berdoa biar Tuhan mampukan mereka untuk membesarkan, mendampingi, berjalan bersama dengan Jaden dalam kehidupannya, membesarkan mereka dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan, sehingga Jaden akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga Jaden kemanapun dia berada, dia akan menjadi berkat, dia akan menjadi terangnya Tuhan. Dan ketika orang-orang melihat kehidupan Jaden, mereka akan melihat bahwa ada Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk Markus, untuk Olis, dan juga untuk Jaden pada hari ini Tuhan. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas mereka dan akan mengikuti mereka sepanjang umur mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami dedikasikan Jaden berserta dengan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memegang masa depan mereka. Engkaulah yang menuntun setiap langkah mereka. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka.
Kau berkati juga keluarga mereka dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di Amerika atau dimanapun. Kau berkati semua keluarga dari mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Congratulations Marcus and Olis. Congratulations. Kau hadir di sini, ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan lagi, ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Tuhan, sungguh indah Tuhan hari yang telah Engkau tentukan pada hari ini, di mana kami berkumpul, kami beribadah. Hari ini Tuhan berkati, Tuhan urapi pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa biar semua yang disampaikan berasal dari Tuhan saja. Dan kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, sementara firman diberitakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang pada hari ini lemah dan kehilangan pengharapan hidup, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat hidup yang baru, Tuhan berikan harapan yang baru. Kalau ada di antara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada hari ini Tuhan, baik secara fisik maupun secara emosional, kuasa kesembuhan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini, pada saat ini juga Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kebiasaan dosa, hari ini juga Tuhan merdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap kami buka hati kami buka pikiran kami buka kehidupan kami untuk menerima firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk. Bapak dan Ibu sekalian,
hari ini di tengah-tengah kita ada seorang teman, tidak asing lagi karena beliau sudah beberapa kali datang dan hadir di sini. Jadi tanpa panjang lebar saya ingin mengundang Pastor Martin Sunardi untuk maju ke depan dan siap memberkati kita dengan firman Tuhan. Anda boleh beri sambutan yang meriah untuk Pastor Martin. Thank you Pastor Rosid. Shalom semuanya saudara-saudara. Saya bersyukur bisa di tengah-tengah saudara-saudara semua pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan saudara-saudara. Sebetulnya harusnya saya hadirnya tuh 2020 kemarin saudara-saudara ya. Oh iya. Tapi karena pandemi saudara-saudara jadi gak bisa nyampe kemari. Tapi saya senang karena Pastor Rosid akhirnya 2020 kemarin mengizinkan saya untuk melayani saudara-saudara dalam online ya waktu itu ya. Saya kemarin pas ngeliat-liat di YouTube, oh iya ternyata 2020 saya tuh pelayanan di sini bulan Juni saya ingat. Dan puji Tuhan sekarang bisa ketemu saudara-saudara semua lagi dan melayani saudara-saudara semua. Saya percaya saudara-saudara mau dalam keadaan yang baik, amin. Saya kedinginan, saudara-saudara berasa kedinginan gak sih? Lumayan ya, tetapi saya percaya saudara-saudara semua akan benar-benar dikuatkan oleh setiap firman Tuhan yang kita mau pelajari hari ini, amin. Oke, kita sama-sama mau buka satu ayat firman Tuhan yang mungkin saya percaya saudara-saudara sering dengar ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Oke, ini adalah ayat yang sering kita mungkin sering buka, tetapi kita mau pelajari ini lebih dalam lagi saudara-saudara ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan katakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat yang barusan kita baca ini gak bisa diterima sama dunia, saudara-saudara. Gak bisa, kenapa? Karena prinsip dunia adalah semakin kita lemah, kita akan semakin ditindas. Semakin kita lemah, kita akan semakin diinjak-injak. Jadi ayat yang barusan kita baca itu gak bisa diterima sama dunia. Mereka akan bilang, gila. Mereka akan bilang ayat yang barusan kita baca ini gila, gak bisa diterima sama mereka. Kita tahu ada orang yang kaya pengen lebih kaya lagi. Ada orang yang berkuasa pengen lebih berkuasa lagi. Karena orang tuh memang dasarnya gak bakal pernah cukup. Pengen lebih dan lebih lagi. Tapi barusan yang kita baca ini justru unik. Kalau aku lemah, maka aku kuat. Ternyata saudara-saudara, kalau kita gak pernah lemah, kita gak pernah bisa ngerasakan kekuatan daripada Tuhan. Dengar baik. Saya kasih contoh lah ya, untuk ada saudara-saudara semua. Saya coba ambil sebuah botol di depan saya ini saudara-saudara. Ini adalah kita yang penuh. Ini adalah kita yang merasa bisa, ini adalah kita yang merasa kuat, ini adalah kita yang merasa mampu. Kira-kira kalau saya tanya ke saudara-saudara semua, kalau ada botol di sebelah saya lagi dan saya masukin air ke dalam botol ini, kira-kira airnya bisa masuk gak? Bisa masuk gak kira-kira? Gak bisa, kira-kira kenapa gak bisa masuk? Karena penuh, makanya harus diapain dulu? Dikosongin dulu. Dibuka lalu diapain? Diminum. Kira-kira kalau sekarang posisi seperti ini, ada yang bisa masuk gak? Iya dong. Dengan kata lain seperti ini saudara-saudara. Selama kitanya merasa penuh, selama kita merasa kuat, percayalah kekuatan dari Tuhan itu gak bakal pernah bisa kita rasakan. Anda percaya gak setiap hari dalam kehidupan kita tangan Tuhan tuh selalu terulur dalam kehidupan kita. Tapi karena kita ngerasa bisa dan kita ngerasa kuat, makanya kita gak pernah bisa melihat itu semua terjadi. Makanya seringkali kita dibuat untuk semakin lemah dan dipojokkan supaya kita sadar kita perlu Tuhan. Pandemi ini buat saya adalah hal yang baik buat kita sama-sama belajar tentang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa kita merasa lemah, kita akan terus merasa kita mampu melakukannya. Buat banyak orang lemah adalah sesuatu yang menyedihkan dan tanda kekalahan. Namun dari apa yang barusan kita pahami justru hanya dalam kelemahanlah kita bisa kuat. Enggak semua harus terlihat kuat saudara-saudara. Dan menjadi kuat, ada kalanya kita perlu lemah supaya kita lebih banyak merenung dan kita mampu bangkit lagi. Kita tuh namanya orang mau perang ya,
nggak bisa selalu ngerasa kuat terus. Orang mau perang itu nggak bisa ngerasa menang terus. Ada kalanya kita perlu ngerenung lagi strategi apa bisa kita kerjakan. Jangankan seperti itu. Saya percaya dong, Pastor Rosid dan juga seluruh tim di Rock yang ada di Amerika ini pasti dia punya strategi yang mereka mau kerjakan ke depannya. Mereka mau lakukan apa? Karena cara marketing, kita kalau ngomongin marketing ya, marketing di dalam dunia gereja pun cara menawarkan Yesus zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau dulu dengan caranya seperti apa, sekarang dengan caranya berbeda. Dan itu mesti kita sama-sama pelajari saudara-saudara. Supaya bisa menghasilkan hal yang baik juga. Makanya hari ini saudara-saudara, kita mau banyak merenung lagi dan kita mau pikirin apa kira-kira yang terbaik buat kita selama kita berjalan dengan Tuhan. Nah barusan kita ngomongin itu bicara soal sudut pandang atau perspektif. Saya nggak tahu di sini ada yang main TikTok atau enggak ya saudara-saudara. Milenial sekarang udah gak main Instagram. Nah ada yang senyum tuh, Ellen ya, kamu main TikTok? Enggak. Mainnya apa? Oh baca Alkitab doang, luar biasa memang ya. Enggak duniawi tuh enggak ada dalam kehidupan dia, enggak ada. One day saya lihat di TikTok, saudara-saudara, karena saya baru join TikTok ya. Nah, ada sebuah video yang muncul di feed saya, di feed TikTok saya. Ini ceritanya lucu. Ada pertemuan antara Yesus dan juga Terminator. Anda kalau pernah nonton Terminator ya, itu bintangnya siapa saudara-saudara? Arnold, panjangnya adalah? Oke, Arnold Suasana Segar, saya tahu saudara-saudara ya. Arnold Suasana Segar. Nah, one day Yesus diceritakan di film itu waktu Yesus sedang di Taman Getsemani dan tentara mulai datang, lalu Petrus gak terima Yesus ditangkap, lalu dia memotong kuping si tentara itu. Tapi Anda tahu dong, Tuhan kita kan keren banget ya. Langsung, kamu gak boleh gitu Petrus, diambil kupingnya terus ditempelin, blep, nempel. Gak pakai power glue. Nempel, literally nempel. Tiba-tiba out of nowhere datang si Terminator. Saya datang dari masa depan, tugas saya melindungi kamu Yesus, dia bilang begitu. Terus mungkin dalam hati mungkin Yesus pikir, buat apa gue dilindungin? Mungkin seperti itu. Akhirnya yang mau tangkap dia ditembak sama si Arnold itu. Ceder, kenapa kamu lakukan itu? Akhirnya dengan karena Tuhan kita berkuasa, langsung dibangkitin lagi, hidup lagi saudara. Terus gak lama benar-benar mau ditangkap lagi, ditembak lagi. Terus dia bilang, aduh kenapa kamu lakukan itu? Terus scene-nya berbeda, langsung pindah. The Last Supper, sebelum Yesus ditangkap. Jadi ini malam-malam sebelumnya yang terjadi. Dikumpul lagi makan, nongkrong-nongkrong Yesus sama murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus bilang, di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku gitu. Terus datang lagi nih si Arnold, tetet datang dong tiba-tiba. Saya tugasnya melindungi kamu Yesus. Mana yang namanya Yudas? Saya, I will kill you. Jeder ditembak, mati. Yudasnya mati saudara-saudara. Waktu Yudasnya udah mati, tiba-tiba Yesus bilang, kenapa lu lakuin lagi? Kenapa lu mesti datang ke sini sih? It has to be done, kata Yesus. Terus disembuhin, dibangkitin terus hidup lagi. Terus Arnold bilang, enggak bisa, dia harus mati. Karena kalau enggak lu yang mati, dia bilang begitu. Ditembak lagi si Yudasnya. Anda tahu gak cerita ini tuh bikin saya lucu tapi belajar sesuatu. Ternyata memang gak semua yang kita pikir itu baik buat kita dalam kehidupan Yesus, itu yang Yesus mau. Dan kadang-kadang semua yang kita pikir itu baik buat kita tuh baik buat Tuhan, ternyata enggak juga. Kadang-kala memang sengaja kita dipojokin di bawah banget, kita dipojokin di ujung banget. Supaya kita sadar, we need him more and more. Kita perlu dia banget loh ternyata. Karena kalau kita ngerasa kitanya kuat terus, percayalah kita kayak gak butuh dia. Hari ini kita mau belajar saudara-saudara. Waktu kita lemah, waktu kita dalam keadaan gak enak, kita mau belajar punya perspektif yang benar. Karena gak semua hal yang kelihatan lemah, gak semua hal kelihatan buruk itu ternyata benar-benar buruk. No, enggak. Ternyata ada sesuatu di balik itu semua. Anda siap belajar? Ini belum mulai khotbahnya. Kira-kira bisa sampai jam 5. Lanjut gak? Yakin? Sampai jam 5? Iya. Dari lanjut, dari akhir baju. Udah mulai beda tekanannya ya, volumenya udah mulai beda saudara-saudara. Oke. Saya akan ajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan. Dengar baik. Kenapa sih saya bilang saudara-saudara sudut pandang itu penting? Karena gak ada yang bisa dibanggakan dari pandangan kita. Amerika tuh polusinya jauh lebih kecil. Kalau saya baca di weather saudara-saudara ya. Indonesia, parah. Parah banget polusinya. Jadi kalau Anda ngeliat Indonesia dalam jauh 1 kilometer itu udah mulai asap
kayak asap gitu, kayak kabut gitu lah. Di sini saya mungkin bisa ngeliat lebih jelas lagi gitu ya, karena mungkin di sini lebih clear lah, orang lebih mikirin kesehatan segala macam di sini. Tapi sejauh berapa sih Anda bisa memandang sejauh apa sih? Coba, Pastor Rosin kira-kira bisa berapa jauh dengan mata telanjang? Bisa melihat clear ya, nggak blur loh. Kira-kira berapa jauh? 2 kilo? 1 kilo? Nggak nyampe. Kira-kira? Wah, matanya mesti dicek nih. Masa sih? Masa sih? Intinya saudara, kalau kita udah mulai ngeliat ada bergoyang-goyang kayak Fata Morgana gitu, itu kita udah gak bisa ngeliat, itu udah blur. Intinya. Oke, taruhlah kayak Pastor Rosid bilang ya 100 meter lah saudara. Mata kita cuma bisa ngeliat jelas 100 meter. Kiri, kanan, depan. Belakang pun gak bisa. Kenapa? Karena kita gak punya mata di belakang. Tapi Anda tahu pandangan Tuhan itu seperti apa? Anda tahu drone gak sih? Drone adalah sebuah alat yang pakai remote yang kalau dinaikin dia akan naik tinggi banget dan dia bisa ngeliat lebih luas lagi. Tuhan tuh kayak gitu. Jadi kalau kita sadar pandangan kita seperti Pastor Rose coba bilang 100 meter ke depan, apa yang bisa dibanggain dari pandangan kita? Apa yang bisa dibanggain dari pemahaman kita? Nggak ada. Makanya hari ini saya mau minta sama-sama kita belajar. Supaya kita mempercayai setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan kita. Karena semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Kita buka satu ayat saudara-saudara di Yesaya 55. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kata-katanya begini. Saya kira saudara-saudara pernah dengar ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita udah tahu nih, sejauh langit dari bumi, tingginya langit dari bumi. Ada yang bisa ngukur langit gak sih? Gak ada, seperti itu kasihnya Tuhan buat kita semua. Makanya kita sama hari ini mau sama-sama belajar soal perspektif yang akan saya coba jabarin dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan atau yang kita rasakan. Oke, siap? Yang pertama, dalam keadaan apa kita harus memiliki perspektif yang benar. Yang pertama, dalam tekanan atau masalah. Dalam tekanan atau masalah. Dengar baik, saudara-saudara. Saya akan coba bawa sebuah perumpamaan antara jeruk dan tebu. Ya. Siapa di sini pernah siapa yang suka orange juice? Siapa yang suka? Ada yang suka? Nah di sini tuh yang saya suka di Amerika tiap kali orange juice itu benar-benar orange yang diperes. Kalau di Indonesia sirup. Sirup ABC gitu ya, yang ditaruh begitu terus diminum. Ini murni gak? Murni, dicampurin jeruk dikit pakein sirup. Kalau di sini yang saya suka kan benar-benar di depan kita tuh diperes gitu ya. Nah tapi Anda mesti tahu bagian terbaik dari jeruk itu tuh apanya kira-kira? Apanya kira-kira? Ada yang tahu? The best part of orange itu apanya kira-kira? Sarinya, dengan kata lain tuh bulirnya. Iya gak? Yang kalau Anda gigit tuh dia pecah di mulut. Des! Itu the best part daripada orange atau jeruk saudara-saudara. Dan itu mesti diapain supaya bisa kita dapetin? Jeruknya mesti diapain? Supaya kita bisa dapetin bagian terbaik. Tadi saya dengar tuh, ada mesti diapain Bu? Diperes. Jeruk mesti diperes supaya bagian yang terbaik itu keluar. Nah pertanyaannya begini. Kalau jeruk bisa ngomong, kira-kira jeruk bakal ngomong apa? Sakit. Bahasa Perancisnya sakit tau gak apa? Atit. Dia akan ngomong sakit pasti, tetapi waktu di press, bagian terbaik akan keluar. Yang kedua, tebu. Siapa yang suka minum air tebu di sini? Wah langsung ya, langsung nih luar biasa nih. Papa mama yang baru memberkati anak, menyerahkan anaknya nih ya. Oke. Anda tahu nggak air tebu itu keluar dari pohon apa? Pohon tebu. Pohon tebu itu bagian terbaik adalah airnya. Setuju ya semua ya? Nah pohon tebu itu mesti diapain supaya bagian terbaiknya mesti keluar? Dipres, ada alatnya. Ya dimasukin ke mesin presnya. Bahkan nggak cuma sekali tapi berkali-kali. Karena di sini ada beberapa orang-orang Chinese kita tahu lah. Yang nggak mau rugi, dilipat lagi. Sampai titik darah penghabisan itu keluar tuh airnya. Ya terus disedot terus tuh airnya. Ya, bagian terbaik dari air tebu itu, dari tebu itu keluar. Kalau tebu bisa ngomong, kira-kira tebu bakal ngomong apa? Atit, ya udah pada pinter semua. Atit.
Dengar baik saudara-saudara. Bagian terbaik dari air dan juga jeruk itu keluar waktu dia dipres. Bagian terbaik dari kita itu juga bisa keluar waktu kita dipres dalam keadaan tekanan dalam kehidupan kita. Saya dulu mikir ya, saya cuma bisa nyanyi, bikin lagu, khotbah saudara-saudara. Anda tahu selama pandemi ini saya temuin talenta saya satu lagi yang saya amazed dengan apa yang Tuhan bisa kerjakan saya. Tahu gak apa? Saya bisa masak bakso goreng yang hauja sencingping saudara-saudara. Dan itu menghidupi kami selama pandemi kemarin. Maret 18 2020 saya di cancel semua job pelayanannya saudara. Di cancel semua pelayanannya. Saya ini tidak bekerja dalam organisasi gereja tertentu dulu ya waktu itu. Sekarang saya melayani di sebuah satu gereja dan saya bangga menyatakan diri saya sebagai worship pastor di gereja itu. Tapi waktu itu saya belum. Setiap kali saya melayani, Tuhan menitipkan berkat di setiap gereja yang saya layani. Saudara-saudara. Ini berkat buat Martin, lewat gereja yang saya layani. Gereja undang, Tuhan kasih berkat lewat gereja yang undang saya itu. Tapi selama bulan Maret sampai Agustus itu, 55 pelayanan di cancel semuanya. Dan salah satunya ada Rock Philadelphia, karena bulan Juli atau Juni saya harusnya kesini. Tapi gara-gara pandemik saya jadi gak bisa saudara kemarin. Anda tahu kami struggle banget saudara-saudara. Kami struggle banget. Tetapi justru dalam struggle-nya saya sengaja dipojokin sama Tuhan sampai mikir kayak gini nih. Udah lu percaya aja sama gua. Ada kalanya sekarang kadang-kadang Tuhan pojokin kita supaya bilang gini, udah lu percaya aja sama gua. Lu gak usah pikirin apa-apa kali ini, lu percaya aja sama gua. Sampai akhirnya saya ternyata yang terbaik dari diri saya keluar waktu tekanan itu ada dalam kehidupan saya. Dan akhirnya masakan yang kami masak itu saudara-saudara, itu menghidupi kami selama masa pandemi kemarin. Saya jualan nasi uduk, jualan nasi ulam, jualan bakso goreng, mie ayam, semuanya. Saya tawarin teman-teman saya. Salah satu teman saya Jason namanya saudara-saudara, dia seorang penyanyi rohani juga, saya telepon dia. Son, gue jualan mie nih, lu mau gak? Gue juga jualan, Tin. Jadi sama-sama jualan jadinya. Jadi semua jadi jualan semuanya. Jadi tiba-tiba jago masak semua, master chef semuanya. Tapi itu bikin kita jadi punya talenta baru. Bayangin kalau gak ada pandemi saudara-saudara. Saya mungkin gak tahu saya punya potensi itu. Itu saya gak tahu apa yang sedang Anda alamin. Tapi percayalah, waktu Tuhan sengaja pojokin Anda, ada sesuatu yang terbaik akan keluar dari kehidupan Anda. Jangan pernah mikir keuntungan terus sama kita. Karena gini loh, perspektifnya kita sama Tuhan tuh beda. Kita tuh selalu fokus sama keuntungan buat diri kita. What is good for us, itu selalu jadi ukuran kita. Apa yang jadi benefitnya untuk kita, itu yang selalu kita pikirin. Padahal Tuhan tuh gak kesana. Tuhan fokus sama prosesnya, pembentukan karakter kita dibanding hasilnya. Karena manusia lebih fokus sama hasilnya doang. Tapi Tuhan lebih fokus sama prosesnya. Karena dari proses itulah kedewasaan kita akan terus terbentuk. Makanya kalau sekarang Anda sedang mengalami itu saudara, jangan komplain, jangan marah-marah. Karena mungkin bagian terbaik lagi kehidupan Anda itu akan muncul waktu Anda betul-betul berserah penuh pada Tuhan. Anda terpojok, tadi Anda masih bisa ngelakuin sesuatu, tetapi waktu Anda terpojok Anda gak bisa ngapain, Anda cuma bisa lakukan apa? Angkat tangan. Dan percayalah, saat itu juga Tuhan akan turun tangan memberkati kita semua. Amin saudara-saudara. Makanya hari ini kalau kita punya perspektif yang benar waktu kita punya masalah, kita gak bakal pernah bilang why, and why. Tapi kita akan bilang gini, thank you, dan thank you. Kalau kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, percayalah. Kita akan selalu bisa melihat sisi baik dari apa yang sudah Tuhan lakukan gitu. Walaupun kita belum lihat sekarang. Saya teringat sebuah potongan ayat Alkitab tentang Abraham di Kejadian pasal 17, saudara-saudara, itu jelas banget. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tuh manggil Abraham gak tahu mau kemana loh. Tuhan suruh Abraham ikut dia, Tuhan baru ngomong di Alkitab bilang ini, ke negeri yang akan tuh berartinya belum kelihatan, tetapi Abraham jalan aja. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan. Kenapa dia bisa percaya sama Tuhan? Itu dia tadi, pandangan Tuhan seperti apa tadi? Drone. Yang lihatnya bisa jauh lebih luas, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, semua lebih kelihatan. Makanya kalau kita sadar pandangan kita terbatas, nggak ada yang bisa kita banggain dari kita. Makanya kalau saudara-saudara semua dalam tekanan, percayalah. Ini gak bakal pernah berakhir, akan selalu ada di season kehidupan kita. Tetapi percayalah, setiap hal yang Tuhan izinkan pada kita itu tujuannya satu, supaya kita naik kelas.
Waktu sekolah ada nggak yang hobinya mau tinggal kelas? Saya nggak naik kelas 2 kali saudara-saudara. Bukan karena bodoh, enggak. Gurunya sayang banget sama saya. Sayang banget. Dia bilang katanya, ini anak favorit saya nih, jangan sampai dia naik kelas ya. Saya sayang banget sama dia gitu. Tapi orang Kristen banyak mau tinggal kelas. Anda ngerti nggak? Maksud dari firman Tuhan katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ngerti nggak maksudnya? Saya kasih gambaran sederhana seperti ini. Waktu Anda ujian di kelas 3, percayalah soal yang dikasih kepada Anda itu juga buat kelas 3. Bukan kelas 7, bukan kelas 5. Karena Tuhan tahu ini gak bakal ngerti lo di kelas 5 ini, dikasih di kelas 3 gak bakal bisa. Itu maksudnya. Kenapa Tuhan bilang gak bakal ngelebihin kekuatanmu? Karena dikasih sesuai dengan porsimu dan di kelasmu. Sehingga kalau kamu lewatin kelas 3 ini, kamu sudah naik ke kelas 4. Itu tujuan Tuhan, kenapa izinkan segala sesuatu jadi kehidupan kita. Supaya kita naik level. Coba bilang kanan kirinya, siap naik level gak? Percayalah kalau Anda bisa punya wajah yang seperti ini waktu tekanan terjadi. Anda gak bakal pernah bisa punya celah untuk melihat Tuhan itu jahat. Anda akan selalu melihat Tuhan selalu baik and forever He always good. Amin? Yang kedua, perspektif apa yang harus kita lihat? Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua adalah waktu kita sakit. Siapa di sini yang alumni COVID-19? Ada? Wah semua, waduh saya mesti pakai masker dulu kalau gitu deh saudara. Alumni COVID-19 ya rata-rata di sini pada kena ya COVID-19 saudara-saudara ya. Apa yang Anda rasakan? Kita tahu lah COVID-19 ini sebetulnya itu gak bikin kita sampai gimana-gimana banget. Anda tahu gak yang bikin kita tuh takut kena COVID-19 itu apa? Dikucilinnya, bener gak? Dikucilinnya, dicuekinnya, disendiriinnya. Jadi apa orang-orang gak mau dekat-dekat sama kita. Kayaknya kita punya penyakit yang sangat aib banget gitu dalam kehidupan kita. Sampai orang gak mau dekat sama kita. Tapi ini yang saya mau kasih tahu sama saudara-saudara semua. Perspektif yang benar waktu kita lagi sakit. Suatu ketika saya sakit saudara-saudara, ini waktu sebelum pandemi ya. Saya lupa saya sakit tipes atau DBD waktu itu. Anda tahu dong kalau kita di rumah sakit itu kan sangat sendirian dan butuh banget teman ngobrol. Karena bosen di rumah sakit sendirian. One day ada seorang ibu-ibu dari gereja apa gitu memang pelayanan di rumah sakit suka doain orang. Datang, halo dek, shalom, shalom ibu. Adik lagi sakit? Enggak, saya lagi main mobil-mobilan bu. Ya di rumah sakit ya pasti sakit lah. Pertanyaannya udah aneh banget sih. Adik lagi sakit? Iya bu saya lagi sakit. Masa main mobil-mobilan? Gak mungkin dong ke rumah sakit main mobil-mobilan. Terus saya bilang oke, boleh gak kita doain? Kan seneng ya. Dia lagi sakit, datang untuk ngajak ngobrol, didoain kan seneng banget saudara. Saya gak bakal pernah lupa kejadian ini saudara. Buat saya antara lucu, saya mau ketawa atau saya sedih gitu ya. Selesai ngobrol-ngobrol intinya bilang, oke kita doa ya dek sekarang. Oh iya terima kasih ibu, terima kasih banget. Ada tahu gak? Si ibu ini ngomong begini, dek ibu mau tanya, kamu ngelakuin dosa apa sampai kamu sakit begini? Katanya gitu saudara-saudara. Kamu ngelakuin dosa apa sampai kamu sakit begini? Saya tahu di Alkitab memang ada. Karena dosa seseorang Tuhan ngirimin penyakit-penyakit. Memang ada, saya bukan bilang enggak. Tetapi enggak semua dong yang sakit gara-gara kita berdosa. Masa tolak ukur orang kita sakit berdosa. Berarti Anda semua berdosa dong waktu kena COVID kemarin. Enggak begitu dong cara kerja dan cara mainnya, kan enggak begitu. Orang sakit ya memang kita enggak jaga tubuh kita aja. Sakit itu adalah hal yang baik buat tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita merespon dengan sebuah warning. Sebuah warning. Jadi kalau kita sakit, tubuh kita lagi kasih warning ke kita saudara-saudara. Contohnya sakit tipes misalnya. Dikasih kita sakit tipes itu warning buat kita supaya kita jangan terlalu overuse tubuh kita. Kita jangan sampai gila kerja, jangan gila ngelakuin segala sesuatu sampai kita lupa istirahat. Makanya kenapa dikasih sakit tipes? Supaya kita bisa lebih jaga kehidupan kita. Balance. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang gila kerja banget saudara. Saya bilang, buat apa lo kerja mati-matian kalau sampai lo sakit, duit yang lo pakai kerja itu buat ngobatin lo juga. Lo mesti living in balance dong. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Kan harusnya hidup seperti itu. Jangan gila kerja sampai akhirnya nanti lo bayar duit juga dengan apa yang lo lakukan. Percuma jadinya. Jadi kalau tubuh kita sakit saudara-saudara tipes, yaudah kita diminta untuk istirahat lebih. Yang kedua, kolesterol. Kemarin malam Pastor Rosid ngajak saya makan cumi, saudara-saudara.
Saya udah gedek-gedek aja sebenarnya. Aduh, tapi ya hamba Tuhan ya saudara-saudara ya. Yang diurapi luar biasa. Masa saya menolak pemberiannya kan saudara-saudara. Siapa saya makan 2-3 pulang kenceng leher saya saudara-saudara. It's all new bro. Aduh, kolesterol. Bagian terbaik buat Tuhan itu tuh apa? Kalau kita mau persembahkan buat Tuhan saudara-saudara. Tahu nggak apa? Lemak. Itu bagian persembahan terbaik buat Tuhan. Udah tahu persembahan terbaik buat Tuhan, lemak, kenapa kita makan tuh lemak-lemak? Kolesterol makanya kita semua. Anda tahu nggak kenapa kolesterol itu ada? Supaya kita sadar kita mesti jaga apa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Apa yang masuk ke dalam diri kita menggambarkan apa yang keluar. Jadi kalau sampai nanti tua misalnya ya, kami masih muda saudara-saudara ya. Dan ini jadi hal yang jadi concern kita. Ya, di sini ada beberapa anak-anak muda juga. Yang jadi concern kita adalah jangan sampai kita tua nanti kita nyalain Tuhan gara-gara kita sakit. Tapi kita nggak berkaca dari muda kita makan apa. Tubuh kita ini itu kayak tabungan. Apa yang kita masukin itu tabungan kita di hari tua kita. Makanya pandemi sekali lagi ngajarin hal yang baik. Mana pernah kita lihat ada orang aware banget sama kesehatan sebelum pandemi. Mana ada kita pernah ngeliat orang tuh jam 10, jam 9 pagi keluar rumah buat berjemur. Mana ada dulu kita ngeliat orang tuh aware banget sama yang namanya sehat. Jalan pagi, olahraga, naik sepeda. Gak ada dulu semua. Semua sibuk kerja. Ternyata selalu ada hal baik yang Tuhan lakukan buat kita kan. Makanya kalau sakit saudara-saudara bersyukur. Rubah pola hidupmu jadi lebih sehat. Rubah pola makanmu jadi lebih sehat. Percayalah Tuhan pasti menyembuhkan kita semua. Amin. Yesaya pasal yang ke-33 ayat ke-6. Yeremia. Yeremia 33 ayat ke-6. Yeremia 33 ayat ke-6. Sesungguhnya akunya itu besar berarti Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Katakan amin. Dan Tuhan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Waktu tahu Anda sakit, berobat, berubah, jadi lebih baik. Percayalah Tuhan akan sembuhkan. Amin. Tapi Anda juga mesti tahu arti dari kenapa kita sakit dari perspektifnya Tuhan. Yang kedua adalah waktu Tuhan sembuhkan kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi bukan Anda ngeliat fokus sama sakitnya doang, kenapa. Tetapi itu Tuhan sembuhkan, percayalah Anda bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Siapa yang sembuhin Anda? Tuhan. Anda jadi kesaksian. Kita buka kitab Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ini panjang ya saudara-saudara, saya baca buat Anda aja. Matius 9, 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan gak bakal stop untuk cerita ke orang-orang kalau dia sudah disembuhkan sama Tuhan. Gak usah ngomong gitu deh, kita pergi ke dokter nih. Ya, kita pergi ke dokter, kita tahu dokter ini gue ampuh nih buat gue nih. Kita pasti cerita ke orang-orang. Pastor Rosid kemarin ngajak saya makan saudara-saudara. Saya percaya dia udah nyobain dulu karena dia mengasihi saya saudara-saudara. Dia pasti akan rekomendasi itu kepada saya. Ngajakin saya makan. Gak mungkin orang ngasih yang gak enak saudara-saudara, gak mungkin. Seperti setelah ini saudara-saudara, karena dia sudah nyobain tempat makan yang enak, dia pasti akan ngajak saya ke tempat makan yang enak juga saudara-saudara. Kode keras ya, kode keras. Tapi Anda mesti tahu, kalau kita sudah disembuhkan sama Tuhan, gak ada alasan buat kita untuk stop cerita tentang kebaikan Tuhan. Anda kalau baca ayat 30 tadi dibilang, Yesus berpesan, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Tapi 31 emang dasar orang udah dibantu, disembuhkan oleh Tuhan. Mereka memasyurkan nama Tuhan ke setiap daerah di tempat itu. Gak mungkin bisa stop ceritain saudara-saudara. Sama seperti Anda pergi ke GBI Rock Philadelphia. Anda merasa tempat ini jadi jawaban buat Anda. Anda gak bakal pernah sungkan ngomong ke orang lain. Di tempat ini saya ngerasa diberkati. Karena Anda ngerasain langsung.
Beda sama Anda cuma dengar kata orang. Tapi kalau Anda ngerasain langsung apa yang Anda rasakan di sini. Nggak mungkin Anda nggak stop ngomongin tentang gereja ini ke banyak orang. Anda pasti akan ngomongin. Maka hari ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada di posisi terbawah, sakit. Jangan ngelihat why. Tetapi lihat perspektifnya Tuhan. Tuhan izinkan sakit itu terjadi supaya kita lebih aware sama yang kita makan, dengan lebih aware dengan apa yang kita hidupi, supaya kita jadi orang yang lebih sehat. Dan setelah Tuhan sembuhkan, kita bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Amin saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Perspektif apa yang kita mau punya dalam kehidupan kita? Dalam kesalahan dan kegagalan. Dalam kesalahan dan kegagalan. Gak ada satupun orang di dunia ini gak pernah gagal, gak pernah. Gak ada satupun orang di dalam dunia ini gak pernah salah, gak mungkin. Semua orang pasti melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Iya dong? Pasti. Dan ada konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Itu gak mungkin gak, pasti ada. Tapi ini yang saya mau sama-sama kita belajar. Pernah gak one day Anda pergi misalnya naik motor, naik mobil, atau lagi naik sepeda, tiba-tiba Anda bisa terjatuh atau Anda nabrak orang misalnya, nyenggol orang begitu. Dan itu bikin Anda jadi punya masalah dari apa yang Anda kerjakan itu. Pernah gak kayak gitu? Pernah? Misalnya Anda nggak usah yang jauh-jauh deh. Anda makan apa, tiba-tiba Anda kesel, Anda kayak ketulangan gitu loh. Saudara-saudara, pernah gak kayak gitu? Nah, pasti setelah itu semua beres, Anda pasti mikirnya pas malam begini. Coba kalau tadi gua gak begitu ya. Gak bakal terjadi. Bener gak? Saudara-saudara saya pernah waktu saya lagi naik motor kenceng banget. Oh ya, waktu kami masih muda saudara. Waktu saya jauh lebih muda waktu itu. Saya tuh naik motor suka ngebut-kebutan. Waktu saya lagi ngebut saudara-saudara saya lupa ngerem. Akhirnya nabrak orang. Akhirnya saya mesti keluar uang beresin orang itu di rumah sakit. Selesai semuanya beres pulang ke rumah dong. Nah di rumah tuh pasti ada di pikiran saya cuma satu apa? Coba tadi gue gak begitu ya. Coba tadi gue begitu. Dengar baik. Orang gagal, orang salah. Itu pasti ada ruang untuk belajar. Jadi jangan pernah sesali terus menerus diri Anda dalam kegagalan atau kesalahan yang Anda lakukan. Tetapi belajarlah dari kesalahan atau kegagalan yang pernah menimpa Anda. Jangan terus meratapi, terus sampai orang jadi kayak orang yang gagal terus. No, jangan. Belajar. Saya punya teman namanya Frankie Sihombing, saudara-saudara. Saya punya podcast di YouTube saya. Nah one day saya undang dia untuk jadi narasumber di YouTube saya. Saya bilang begini, kenapa lo ngelakuin itu dulu? Dia bilang begini, I was stupid. Dulu gue bego kata dia. Tapi sekarang gue udah belajar. Itu hal yang terpenting waktu kita ngelakuin kesalahan. Belajar. Bukan penyesalan terus menerus, salah. Segala sesuatu yang ada di belakang kita itulah sebuah sejarah. Apa yang kita kerjakan di pelajaran sejarah di sekolah kita dulu. Apa yang kita lakukan? Belajar. Kita kan belajar sejarah di sekolah kita dulu. Dari apa yang terjadi zaman lampau. Nah itu kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Semua kesalahan yang kita lakukan dulu adalah sebuah sejarah. Dan kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Orang pintar itu gak mungkin ngelakuin kesalahan 2 kali di tempat yang sama. Akan terus selalu belajar. Nah Frankie bilang begini saudara-saudara. Banyak orang bilang guru terbaik adalah pengalaman. Ada yang bilang gitu. Guru terbaik adalah pengalaman. Terus dia bilang, gua gak setuju sama itu. Pengalaman yang dipelajari adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman doang gak dipelajarin, itu cuma jadi sebuah catatan sejarah doang. Tetapi pengalaman yang dipelajari, itu adalah hal yang terbaik. Supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Kalau hari ini saudara-saudara sedang mengalami kegagalan, hari ini saudara-saudara sedang melakukan kesalahan, berubah. Belajar dari kesalahan yang Anda lakukan, belajar dari kegagalan yang Anda lakukan. Lalu berdamailah dengan diri Anda sendiri. Karena musuh terbesar kita bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Anda gak perlu musuhin orang lain atas apa yang terjadi di kehidupan Anda. Karena the issue is yourself. Masalah terbesar adalah diri Anda. Makanya berdamailah dulu dengan diri Anda. Maka Anda akan mudah belajar dari setiap kesalahan yang Anda lakukan. Dan kesalahan yang Anda pelajari, percayalah akan menjadi orang lebih baik lagi ke depan. Saya
Anda boleh jadi orang yang ikut webinar cara merawat anak. Anda boleh ikut workshop cara merawat anak. Tetapi setiap orang dalam keluarga itu punya cara tersendiri untuk mendidik anaknya masing-masing berdasarkan budaya cara orang tua mereka mengajar mereka. Anda nggak bisa serta-merta, misalnya ya kita lihat ada gereja besar di sana, terus kita tahu, wah ini caranya bagus nih, kita adopsi aja langsung deh gereja kita. Nggak bakal bisa, karena culture-nya beda, cara mainnya beda, nggak bisa. Jangan sampai Anda masukin ke sini menimbulkan perpecahan, buat apa juga? Karena setiap orang, setiap gereja, setiap keluarga, setiap rumah tangga itu punya jalan mainnya masing-masing. Hargailah jalan main masing-masing, tapi teruslah diperlengkapi supaya kita menjadi orang lebih baik lagi. Jadi keluarga lebih baik lagi, jadi gereja lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena waktu Anda terus belajar, percayalah Anda akan jadi orang yang semakin tinggi, Anda akan menjadi orang yang semakin luar biasa, dan akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang semakin tough dalam menjalani hal apapun dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Saya harap hari ini bisa membantu Anda semua punya perspektifnya Tuhan. Gimana sih caranya supaya kita punya perspektifnya Tuhan? Enggak ada cara yang lain. Bangun hubungan sama dia. Tidak akan pernah ada sebuah ikatan tanpa sebuah hubungan. Saya bisa menikah dengan istri saya dengan sebuah ikatan. Pastor Rosen bisa menikah dengan istrinya dengan sebuah ikatan. Itu diawali dengan sebuah hubungan dulu. Gak bakal pernah ada yang namanya ikatan tanpa sebuah hubungan. Makanya kalau Anda mau punya perspektifnya Tuhan. Mulailah hari ini terus intim sama Tuhan. Dan semakin dekat sama Tuhan. Karena orang yang semakin dekat itu pasti ketularan orang gitu. Terakhir saudara-saudara, terakhir. Pernah gak saking Anda dekatnya sama orang, nanti Pastor Rasid juga boleh jawab. Pernah gak saking dekatnya Anda sama seseorang, tanpa Anda sadar, saking Anda dekatnya sama orang itu, kata-kata yang diucapkan sama orang yang Anda deketin itu Anda ucapkan. Pernah gak? Saking dekatnya, Anda deket banget sama orang itu, tanpa Anda sadari, Anda bisa, kok gue ngucapin kata-kata dia ya? Pernah gak? Ada yang pernah? Apa di sini pendiriannya kuat banget, tidak tergoyahkan oleh apapun juga? Pernah kayak begitu? Oke, kamu kira-kira pernah gak kayak gitu? Pernah. Berapa lama waktunya? Bisa tiba-tiba ikut-ikutan teman kamu itu? 6 bulan, oke. Ini tolak ukurnya 6 bulan ya. Ini kalau dibilang di bawah itu kayak gak punya pendirian nih saudara-saudara ya. Makanya dibilangnya langsung ntar ditinggi-tinggiin lagi habis ini nih. Oke, Pastor Rosid lah biar cepat. Pernah gak bro kayak gitu? Ngikut, oke. Kira-kira berapa lama? Cepet ya? Takut dibilang gak punya pendirian saudara-saudara. Jadi dijauh-jauhin aja gitu. Tapi pernah kayak gitu ya? Oke pernah. Dikasih 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Wah berarti ini luar biasa ya. Pemulihan hatinya udah luar biasa. Wah 2 bulan lagi. Gak punya pendirian, gembala Anda saudara-saudara. Tapi saya hargai kejujurannya saudara-saudara. Dengar baik, 6 bulan bisa ketularan orang. 2 bulan bisa ketularan orang. Berapa lama Anda jadi Kristen? Kok gak ketularan Yesus? Harusnya semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin ketularan Yesus. Kalau kita ketularan Yesus percaya, gak ada satupun bagian dalam kehidupan kita yang kita bisa celak dia karena ngelakuin hal yang buruk di kehidupan kita. Gak ada. Kita akan selalu bilang begini, thank you, dan thank you. Amin. Saya harap firman hari ini bisa membantu Anda punya perspektif yang berbeda dalam hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Waktu Anda punya masalah, jangan komplain doang sama dia, tapi look on the bright side. Selalu ada pelangi setelah hujan. Itu lagu yang saya tulis dengan teman saya Bobby Febian, saudara-saudara. Jadi GBI waktu itu bikin fundraising, saya dan Jason disuruh minta bikin lagu, saudara-saudara. Akhirnya saya bikin lagu itu. Judulnya Pelangi Pasti Kembali Bersinar. Akan selalu ada pelangi setelah hujan. Makanya percaya Roma 8:28. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jangan pernah lupa kata itu, mengasihi Dia. Jadi hanya orang yang mengasihi Tuhan bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya, kami belajar. Kami seringkali suka bergantung sama pemikiran kami. Seringkali kami suka bergantung dengan apa yang menjadi cara kami. Tapi kami belajar Bapak, ternyata yang kami anggap buruk pun ternyata kalau kami dekat sama Tuhan,
kami punya perspektif Tuhan, semua bisa jadi baik-baik aja. Untuk kami dalam tekanan, kami punya masalah, tujuan Tuhan berikan itu semua supaya kami sadar kami punya sesuatu yang lebih dari apa yang kami miliki. Karena nyaman itu buat kita gak kemana-mana. Seringkali kita sengaja digojokin ke paling pojok dan dibikin gak nyaman supaya kita naik kelas. Tuhan gak suka tempat yang nyaman. Karena bikin kita itu kayak gak perlu dia. Tapi hari ini kita belajar. Tekanan membuat potensi yang terbaik dalam diri kita akan keluar. Maka mulai hari ini kalau Anda punya tekanan dalam kehidupan Anda, ucap syukur sama Tuhan. Karena the best is yet to come. Waktu Anda sakit, jangan pernah marah atau kutukin Tuhan. Tetapi coba cek diri kita. Apakah kita makannya benar? Apakah kita istirahatnya benar? Apakah kita terlalu overuse tubuh kita? Apakah kita makannya rakus? Kita cek diri kita. Jangan sampai sesuatu yang kita kerjakan gara-gara tidak ada pengendalian diri dalam kehidupan kita, malah kita salahin Tuhan. Kita mau sadar dan berterima kasih sama Tuhan karena sakit yang dihasilkan oleh tubuh kita itulah sebuah alarm buat kita supaya kita menjaga hidup kita lebih baik lagi. Dan pada akhirnya Tuhan sembuhkan kita akan cerita ke banyak orang. Dan kita kesaksian bahwa Yesus adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter, dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dan terakhir, kami sadar kami mungkin gak selalu sempurna, kami pasti ngelakuin kesalahan dan kegagalan. Tapi justru dari kegagalan dan kesalahan itu, kami mau belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dan jadi orang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik lagi. Supaya kami bisa terus disempurnakan oleh Tuhan. Manusia selalu peduli sama hasil, Tuhan selalu peduli sama proses akan pembentukan karakter. Dan kami mau punya karakter dewasa dalam Tuhan. Berkati setiap jemaat tempat ini Bapak, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap keluarganya, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya, memang jalannya gak selalu mulus, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami selalu. Tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Pastor Rosid, berkati keluarganya, tetap tajam akan suara Tuhan, tetap tajam akan hubungan dengan Tuhan, supaya apa yang dilakukan dalam pelayanan-pelayanannya. Kami percaya sumbernya atau source-nya itu Roh Kudus dan Tuhan kami. Hamba mulai selesai berbicara, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Martin. Saya berdoa saudara supaya dari kita semua melewati 2 tahun terakhir ini dan ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Ya sayang ya kalau kita melewati 2 tahun ini masa-masa yang unik tapi kita nggak belajar apa-apa. Kalau buat saya sendiri masa-masa COVID ini hal yang baik tanpa saya tidak bermaksud untuk tidak sensitif kepada orang-orang yang kehilangan waktu masa-masa COVID ini. Kalau buat saya adalah soal penghargaan tentang waktu, saudara. Seringkali we take time for granted. Kita ini menyia-nyiakan waktu ya. Mau ngapa-ngapain ya nanti masih ada lain kali waktu gitu. Salah satu contohnya adalah kadang-kadang lucu ya, kita tinggal di Philadelphia, tapi kita belum pernah pergi ke tempat-tempat tuh yang kayak Museum of Art, kayak misalnya Liberty Bell. Kenapa? Karena kita selalu berpikir kita tinggal di sini, kita ada waktu gitu ya. Orang-orang justru yang jauh-jauh datang, mereka sudah pernah ke tempat-tempat seperti itu. Karena sekali lagi itu rasanya karena kita punya waktu. Nah, dalam soal keluarga, dalam soal kehidupan, dalam soal masa-masa bersama dengan anak-anak dan keluarga kita, itu pun yang saya pelajari, yang saya dapat dari COVID ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pastor Martin untuk memberikan kita perspektif yang baru. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan panggil the birthday boy di sini. Dan the birthday boy, and also I like to ask Aaron if you can pray for Mesak too as Mesak's pastor, youth pastor. Aaron and Janelle have invested a lot of his time to Mesak, and I am glad that Mesak, you have Aaron and Janelle in your life,
And I am thankful for Aaron for willing to take on the calling to, yeah. Hey, yeah, it works. Cool. 15 now, huh, Mesa? Yeah, the big one. Goodness. Do you want to say anything on your birthday? You're good. Okay, we'll just pray for you. I won't embarrass You you. got the fresh haircut too? Yeah, you see that Family, fresh cut? mhm. You see that fresh cut? He's a good-looking guy, right? All right, let's pray real quick. Dear God, thank you for the blessing that is Mesach. Thank you for not only allowing him to be in my life, but allowing me to spend time with him, fellowship with him, Yes, and God. develop a Thank true you, friendship. God. Bless. I thank you for the young man that he is and the young man that Yes, he is becoming. I'm nothing but proud of the decisions he's made thus far, Yes, and I know that you are going to use this young man to serve your in the will. name of Jesus. Dear Lord, I pray that you pour blessings down on Mesach. Amen. I pray that he has an excellent birthday. I know he's 15 this year. Next year, 16. Year after that, 17. We only have more to look forward to from this young Oh, man, so I yes. thank you for that, God. Thank you, Lord, for And I that. pray that as we go on this retreat next weekend, that I would only get to see more and more growth from Mesach, Yeah. Thank as you, well as all Jesus. of the youth here at Square One Thank Church you, and Rock, Jesus. Philadelphia. Thank In you, your God. name, amen. 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 Happy birthday. Stay here. you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mesach. Happy birthday to you. Make a wish first. Girlfriend. Oh, sorry. Whoa! Whoa! I didn't do that. Didn't do that. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Mesak, selamat kepada Ibu Eti dan Koniko, juga Kohendra dan Ciwiwin yang ada dalam kehidupannya Mesak. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Anda boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan mengikutimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan yang terbaik, favor, pertolongan, kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan akan memenuhi kehidupanmu dan damai sejahtera Tuhan akan ada di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang beribadah. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Untuk Anda yang beribadah online, see you next week. God bless you all.